Ada malam-malam tertentu di mana dunia terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Jalanan mulai sepi, notifikasi handphone perlahan berhenti masuk, suara kendaraan mulai berkurang, dan untuk sesaat semuanya terlihat tenang. Tapi anehnya, justru di saat seperti itu kepala kita mulai terasa paling ramai. Pikiran yang siang tadi berhasil, kita abaikan tiba-tiba datang, bersamaan tanpa permisi. Hal-hal kecil yang sebenarnya sudah lewat malah muncul lagi di kepala. Kata-kata orang yang harusnya sudah dilupakan malah terus terulang. Kekhawatiran tentang masa depan datang tanpa bisa dihentikan. Dan di titik itu kita mulai sadar, ternyata sunyi memang kadang lebih berisik daripada keramaian. Banyak orang berpikir kesepian itu cuma soal tidak punya teman atau tidak punya tempat cerita. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada orang yang setiap hari dikelilingi banyak orang tapi tetap merasa kosong. Ada yang selalu terlihat aktif di media sosial tapi diam-diam merasa hidupnya kehilangan arah. Ada yang tertawa paling keras di tongkrongan tapi pulang dengan hati yang paling capek. Karena sunyi yang sebenarnya bukan tentang keadaan di sekitar kita. Sunyi yang paling berat adalah saat isi kepala kita tidak pernah benar-benar tenang. Dan semakin dewasa, kita mulai semakin sering mengalami itu. Kita mulai menjalani hari seperti mesin. Bangun pagi, menjalani aktivitas, menyelesaikan tanggung jawab, lalu pulang dalam keadaan lelah. Besoknya diulang lagi. Lama-lama hidup terasa seperti rutinitas yang berjalan otomatis. Kita tetap bergerak, tapi hati rasanya tertinggal di somewhere yang bahkan kita sendiri tidak tahu di mana. Ada capek yang tidak hilang walaupun sudah tidur. Ada kosong yang tidak pergi walaupun sudah mencoba menghibur diri. Dan yang paling aneh, kadang kita sendiri bingung sebenarnya apa yang sedang kita rasakan. Di umur yang semakin bertambah, kita mulai kehilangan banyak hal tanpa sadar. Bukan cuma kehilangan orang, tapi juga kehilangan versi diri sendiri yang dulu terasa lebih hidup. Dulu kita bisa tertawa tanpa beban. Bisa menikmati hal kecil dengan mudah. Bisa percaya bahwa hidup akan baik-baik saja. Tapi sekarang semuanya terasa berbeda. Sekarang bahkan untuk benar-benar tenang saja terasa sulit. Kepala terlalu penuh, hati terlalu lelah, dan hidup terlalu cepat untuk memberi kita waktu memahami semuanya. Kadang kita duduk sendirian sambil menatap layar handphone tanpa tujuan jelas. Scroll media sosial berjam-jam bukan karena tertarik melihat kehidupan orang lain, tapi karena takut diam terlalu lama dengan pikiran sendiri. Karena saat keadaan benar-benar sepi, ada banyak hal yang mulai muncul dari dalam diri. Tentang rasa gagal yang diam-diam menghantui, tentang mimpi yang belum tercapai, tentang diri sendiri yang rasanya tidak berkembang sejauh yang diharapkan, tentang orang-orang yang dulu dekat tapi sekarang, bahkan sekadar menghubungi pun, terasa canggung. Dan semakin malam, pikiran biasanya semakin jujur. Kita mulai memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang siang tadi berhasil ditutupi kesibukan. Kalau hidup terus begini gimana? Apa aku benar-benar sedang menuju sesuatu? Kenapa rasanya semua orang berjalan lebih cepat? Kenapa aku capek terus? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu muncul dengan suara keras. Kadang mereka hadir pelan, tapi cukup untuk membuat dada terasa berat. Yang paling melelahkan dari overthinking sebenarnya bukan pikirannya sendiri, tapi karena kita terus melawan pikiran itu sendirian. Kita terbiasa terlihat kuat di depan semua orang. Terbiasa bilang, aku nggak apa-apa walaupun sebenarnya tidak baik-baik saja. Terbiasa menenangkan orang lain sambil diam-diam tidak tahu cara menenangkan diri sendiri. Dan lama-lama kita jadi lupa bagaimana rasanya benar-benar jujur tentang apa yang sedang dirasakan. Lucunya dunia sekarang membuat semuanya terlihat baik-baik saja. Media sosial penuh senyum, pencapaian, liburan, hubungan bahagia, dan kehidupan yang terlihat sempurna. Sampai akhirnya tanpa sadar kita mulai membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Kita mulai merasa tertinggal. Mulai merasa gagal hanya karena hidup kita tidak seindah yang terlihat di layar. Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di balik semua itu. Karena kenyataannya, banyak orang juga sedang berjuang diam-diam. Banyak yang terlihat kuat padahal sebenarnya hampir menyerah. Banyak yang terlihat bahagia, padahal tiap malam sulit tidur. Karena isi kepalanya terlalu ramai. Dan mungkin itulah kenapa semakin dewasa kita, semakin sulit menjelaskan perasaan sendiri. Karena yang kita rasakan terlalu kompleks untuk dijelaskan dengan kalimat sederhana. Ada capek yang bukan fisik, ada luka yang tidak terlihat. Ada rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang. Kita takut gagal, takut mengecewakan orang tua, takut masa depan berantakan, takut hidup begini-begini saja, takut kehilangan orang yang disayang, takut tidak punya siapa-siapa saat semuanya hancur. Dan semua ketakutan itu sering datang bersamaan di saat hidup sedang sunyi. Kadang kita berharap ada seseorang yang benar-benar mengerti isi kepala kita, tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Seseorang yang bisa melihat kalau senyum kita mulai berbeda, kalau cara kita diam sekarang bukan karena tenang,
tapi karena terlalu lelah menjelaskan semuanya. Tapi semakin dewasa, kita mulai sadar bahwa tidak semua orang bisa memahami apa yang kita rasakan, dan disitulah kita mulai belajar memendam semuanya sendiri. Awalnya mungkin terasa biasa saja, kita pikir kita kuat, kita pikir kita bisa mengatasi semuanya sendiri. Tapi semakin lama, memendam terlalu banyak hal membuat hati terasa sesak. Ada banyak emosi yang akhirnya menumpuk tanpa tempat keluar, kecewa yang tidak pernah dibicarakan, sedih yang selalu ditahan, marah yang dipendam karena takut dianggap berlebihan. Sampai akhirnya kita sendiri tidak tahu lagi cara mengurai semuanya. Dan ironisnya, justru di tengah keramaian kita sering merasa paling sendirian. Kita ngobrol dengan banyak orang tapi tidak merasa terhubung. Kita hadir di banyak tempat tapi hati rasanya kosong. Kita tertawa karena situasi menuntut kita terlihat baik-baik saja. Padahal di dalam, kita cuma sedang mencoba bertahan supaya tidak runtuh di depan semua orang. Mungkin itu sebabnya banyak orang sekarang lebih nyaman begadang. Karena malah memberi ruang untuk jujur dengan diri sendiri. Saat semua orang tidur, kita akhirnya bisa mendengar isi hati sendiri dengan lebih jelas. Tapi masalahnya, tidak semua isi kepala membawa ketenangan. Kadang justru malam, mempertemukan kita dengan semua hal yang selama ini berusaha kita hindari. Tentang penyesalan, tentang kehilangan, tentang keputusan yang salah, tentang hubungan yang berubah, tentang diri sendiri yang terasa makin asing. Dan semakin dipikirkan, semakin kita sadar bahwa hidup ternyata tidak sesederhana yang dulu kita bayangkan waktu kecil. Dulu kita berpikir dewasa berarti bebas, bisa melakukan apa saja, bisa membeli apa yang diinginkan, bisa menentukan jalan hidup sendiri. Tapi ternyata menjadi dewasa juga berarti belajar kuat saat tidak ada yang benar-benar memahami keadaan kita. Belajar tetap berjalan meski hati sedang lelah. Belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai rencana. Dan salah satu hal paling berat saat dewasa adalah ketika kita harus tetap terlihat normal di saat hidup sedang kacau. Kita tetap harus bekerja walaupun hati sedang hancur. Tetap harus tersenyum walaupun kepala penuh tekanan. Tetap harus terlihat baik-baik saja. Karena dunia tidak benar-benar berhenti hanya karena kita sedang lelah. Kadang kita iri melihat orang lain yang terlihat hidupnya lebih ringan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, mungkin semua orang memang sedang memikul bebannya masing-masing. Hanya saja tidak semua orang menunjukkannya. Ada yang menangis diam-diam, ada yang tertawa untuk menutupi rasa sakit. Ada yang sibuk terus supaya tidak sempat memikirkan hidupnya sendiri. Dan di tengah semua itu kita mulai memahami satu hal penting, bahwa hidup bukan cuma soal bertahan dari dunia luar, tapi juga bertahan dari diri sendiri. Bertahan dari pikiran yang terus menyerang. Bertahan dari rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang. Bertahan dari perasaan kosong yang datang tanpa alasan jelas. Makanya jangan heran, kalau banyak orang sekarang mudah merasa lelah walaupun aktivitasnya tidak terlalu berat. Karena yang menguras tenaga bukan cuma pekerjaan, tapi isi kepala yang tidak pernah berhenti berjalan. Kita terlalu sering memikirkan semuanya sekaligus. Masa depan, uang, keluarga, hubungan, mimpi, kegagalan, penilaian orang lain. Semua bercampur jadi satu sampai akhirnya hati terasa penuh. Dan mungkin salah satu bentuk lelah paling menyakitkan adalah ketika kita tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya membuat kita lelah. Karena bahkan kita sendiri bingung harus mulai dari mana. Hidup terasa berat tapi alasannya terlalu banyak. Dan saat semua itu datang bersamaan, sunyi berubah menjadi tempat paling bising yang pernah kita rasakan. Karena di dalam sunyi, kita mendengar semua hal yang siang tadi berhasil kita abaikan. Kita mendengar rasa kecewa yang belum selesai. Kita mendengar ketakutan yang terus disembunyikan. Kita mendengar suara kecil dalam diri yang sebenarnya sudah lama minta istirahat. Tapi kita terlalu sibuk bertahan sampai lupa mendengarkannya. Dan mungkin itulah kenapa banyak orang terlihat kuat di luar tapi rapuh saat sendirian. Karena ketika keramaian pergi, tidak ada lagi distraksi yang bisa menutupi isi hati sendiri. Tinggal kita, pikiran kita, dan semua hal yang selama ini belum selesai. Semakin bertambah umur, kita mulai sadar kalau hidup ternyata tidak sesederhana. Asal berusaha pasti bahagia. Ada banyak hal yang dulu terlihat mudah waktu kita masih kecil, tapi terasa jauh lebih rumit saat benar-benar dijalani. Dulu kita berpikir orang dewasa pasti tahu arah hidupnya. Kita mengira setelah punya pekerjaan, punya penghasilan atau dianggap mandiri, semuanya akan terasa lebih tenang. Tapi kenyataannya tidak begitu. Justru setelah dewasa, banyak dari kita malah semakin sering bingung dengan hidup sendiri. Kita tetap berjalan setiap hari, tapi dalam hati sering bertanya, sebenarnya aku lagi menuju kemana?
Ada fase di mana kita bangun pagi bukan karena semangat menjalani hidup, tapi karena sadar kita punya tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan. Kita bekerja sambil menahan lelah, tetap tersenyum walaupun hati penuh tekanan, tetap mencoba fokus walaupun isi kepala sedang kacau. Dan semakin sering menjalani itu semua, semakin kita mengerti bahwa menjadi dewasa bukan tentang hidup yang semakin mudah, tapi tentang kemampuan untuk tetap bertahan meski keadaan tidak selalu berpihak pada kita. Yang berat dari hidup dewasa sebenarnya bukan cuma masalah besar. Kadang justru hal-hal kecil yang terus menumpuk pelan-pelan membuat mental kita habis. Bangun tidur dengan kepala yang sudah capek duluan, melihat notifikasi pekerjaan yang belum selesai, memikirkan uang yang cepat habis sementara kebutuhan terus bertambah, melihat teman-teman lain seperti sudah jauh melangkah sementara kita merasa masih berada di tempat yang sama. Semua terlihat sepele kalau dilihat satu persatu, tapi saat datang bersamaan semuanya terasa menyesakan. Dan anehnya, semakin capek kita, semakin sulit juga menjelaskan apa yang sebenarnya kita rasakan. Karena capeknya bukan cuma fisik, ini capek yang ada di kepala. Capek karena terlalu banyak berpikir. Capek karena terlalu lama menahan semuanya sendiri. Capek karena harus terus terlihat kuat padahal sebenarnya ingin istirahat sebentar saja dari semua tekanan hidup. Kadang kita juga mulai kehilangan semangat untuk melakukan banyak hal yang dulu kita suka, bukan karena kita berubah menjadi pemalas, tapi karena energi mental kita habis untuk bertahan. Ada orang yang terlihat diam akhir-akhir ini bukan karena sombong, tapi karena isi kepalanya terlalu ramai. Ada yang mulai menjauh dari pergaulan bukan karena tidak peduli, tapi karena sedang kelelahan menghadapi dirinya sendiri. Dan sayangnya tidak semua orang bisa memahami itu. Banyak orang hanya melihat hasil akhirnya. Mereka melihat kita jadi lebih pendiam, lebih sensitif, lebih sering menghilang, lalu langsung menganggap kita berubah. Padahal yang tidak mereka lihat adalah seberapa keras kita berusaha tetap waras selama ini. Mereka tidak tahu berapa malam yang kita habiskan untuk overthinking. Tidak tahu seberapa sering kita memikirkan masa depan sampai sulit tidur. Tidak tahu betapa seringnya kita merasa kosong walaupun hidup terlihat baik-baik saja dari luar. Dan semakin dewasa kita mulai memahami bahwa kesepian ternyata punya banyak bentuk. Ada kesepian karena kehilangan seseorang. Ada kesepian karena merasa tidak dimengerti. Ada kesepian karena terlalu lama memendam semuanya sendiri. Tapi ada juga kesepian yang datang karena kita perlahan kehilangan diri sendiri. Kita terlalu sibuk memenuhi ekspektasi banyak orang, sampai lupa bertanya apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup. Kita hidup di dunia yang terus menuntut. Harus sukses cepat, harus produktif terus, harus punya pencapaian, harus terlihat bahagia. Dan tanpa sadar, semua tuntutan itu membuat kita lelah secara mental. Kita mulai merasa hidup seperti perlombaan yang tidak ada garis akhirnya. Selalu ada orang yang terlihat lebih berhasil. Selalu ada standar baru yang harus dikejar. Sampai akhirnya kita lupa caranya menikmati hidup tanpa merasa tertinggal. Kadang kita hanya ingin hidup tenang, tidur tanpa banyak pikiran, bangun tanpa rasa cemas, menjalani hari tanpa harus pura-pura kuat. Tapi hidup dewasa seringkali tidak memberi kemewahan itu. Ada tagihan yang harus dibayar, ada keluarga yang dipikirkan, ada tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dan di tengah semua itu, kita tetap dituntut untuk terlihat baik-baik saja. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak orang lebih sering merasa kosong walaupun hidupnya terlihat normal. Karena yang melelahkan bukan cuma aktivitasnya, tapi tekanan yang terus berjalan di dalam kepala. Kita terlalu sering memikirkan kemungkinan buruk sebelum semuanya terjadi. Takut gagal sebelum mencoba, takut ditinggalkan sebelum kehilangan, takut masa depan hancur bahkan saat hari ini belum selesai dijalani. Dan overthinking itu melelahkan, sangat melelahkan, karena pikiran kita tidak pernah benar-benar diam. Bahkan saat tubuh istirahat, kepala tetap bekerja, mengingat masa lalu, menyesali kesalahan, membayangkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi, sampai akhirnya kita kehilangan kemampuan menikmati momen yang sedang ada di depan mata. Yang lebih menyakitkan lagi, kadang kita tahu kalau cara berpikir kita salah, tapi tetap sulit menghentikannya. Kita tahu terlalu banyak memikirkan sesuatu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi pikiran itu tetap datang lagi dan lagi. Dan semakin dipendam, semakin besar juga rasa sesaknya. Di titik tertentu, kita mulai merasa asing dengan diri sendiri. Kita tidak lagi seceria dulu. Tidak lagi mudah antusias dengan banyak hal. Ada bagian dalam diri yang terasa berubah. Dan mungkin perubahan itu datang karena hidup perlahan mengajarkan kenyataan yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa tidak semua orang akan tinggal,
bahwa tidak semua usaha langsung berhasil, bahwa ada mimpi yang harus tertunda, bahwa ada hubungan yang rusak walaupun sudah diperjuangkan, bahwa hidup kadang memaksa kita menerima kenyataan yang tidak kita inginkan, dan semua pelajaran itu membentuk kita pelan-pelan. Makanya semakin dewasa banyak orang jadi lebih diam, karena mereka sadar tidak semua hal harus dijelaskan, tidak semua luka bisa dipahami orang lain. Kadang kita cuman butuh waktu untuk membereskan isi kepala sendiri, tanpa banyak suara dari luar. Tapi justru disitulah sunyi sering terasa paling berat. Karena saat kita mulai diam, semua hal yang selama ini tertutup kesibukan, akhirnya muncul ke permukaan. Kita mulai sadar ada banyak luka yang belum selesai. Ada banyak emosi yang selama ini cuma ditahan tanpa benar-benar diproses. Kita terlalu sibuk bertahan sampai lupa bahwa hati juga perlu dipulihkan. Kadang kita berharap ada seseorang yang datang lalu membuat semuanya terasa lebih ringan. Tapi semakin dewasa, kita mulai sadar bahwa tidak semua penyembuhan datang dari orang lain. Ada luka yang memang harus kita hadapi sendiri. Ada rasa kecewa yang harus kita terima sendiri. Dan ada fase hidup yang memang harus dilewati tanpa banyak bantuan. Itu sebabnya banyak orang akhirnya belajar menikmati kesendiriannya. Bukan karena benar-benar suka sendiri, tapi karena terlalu sering kecewa berharap pada manusia. Terlalu sering merasa ditinggalkan. Terlalu sering merasa tidak dipahami. Sampai akhirnya mereka memilih diam dan menyimpan semuanya sendiri. Namun diam terlalu lama juga melelahkan. Karena manusia tetap butuh didengar, tetap butuh merasa dimengerti, tetap butuh tempat pulang. Meski hanya untuk sekadar berkata, aku capek. Sayangnya tidak semua orang punya itu. Ada yang harus menenangkan dirinya sendiri setiap malam. Ada yang harus berpura-pura kuat karena tidak mau merepotkan siapa-siapa. Ada yang menangis diam-diam, lalu pagi harinya kembali menjalani hidup seperti biasa. Dan mungkin itu yang paling relate dari hidup dewasa. Kita semua sedang berjuang dengan cara masing-masing, tapi tidak semua perjuangan terlihat jelas di mata orang lain. Ada orang yang perang melawan ekonomi. Ada yang perang melawan trauma masa lalu. Ada yang perang melawan rasa takut dalam dirinya sendiri. Ada yang perang melawan overthinking yang tidak pernah berhenti. Dan walaupun bentuk perjuangannya berbeda-beda, satu hal yang sama, semuanya melelahkan. Kadang kita ingin menyerah sebentar, ingin berhenti memikirkan semuanya, ingin hidup terasa lebih ringan walaupun hanya sehari. Tapi hidup terus berjalan, dan kita tidak punya banyak pilihan selain terus melangkah. Di fase ini kita akhirnya mulai mengerti kenapa banyak orang dewasa terlihat tenang tapi matanya terasa lelah. Karena hidup mengajarkan mereka untuk menyimpan banyak hal di dalam diam. Mereka sudah terlalu sering kecewa untuk bereaksi berlebihan, terlalu sering jatuh untuk berharap semuanya selalu berjalan baik. Dan semakin lama menjalani hidup, kita mulai sadar bahwa menjadi kuat ternyata bukan tentang tidak pernah menangis. Menjadi kuat adalah saat kita tetap bangun walaupun semalam hampir menyerah, tetap menjalani hidup walaupun hati penuh beban, tetap mencoba percaya bahwa semua ini suatu hari akan membaik, meski sekarang semuanya masih terasa berat. Karena pada akhirnya, hidup memang bukan tentang siapa yang paling sedikit masalahnya. Hidup adalah tentang siapa yang tetap berjalan meski berkali-kali ingin berhenti. Dan mungkin itulah alasan kenapa sunyi terasa begitu berisik bagi banyak orang dewasa. Karena di dalam sunyi, kita mendengar semua hal yang sebenarnya sedang kita perjuangkan sendirian. Di titik tertentu dalam hidup, setelah terlalu sering kecewa, terlalu sering overthinking, terlalu sering berharap lalu kenyataan berjalan berbeda, kita akhirnya mulai memahami satu hal penting, bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Dan kesadaran itu biasanya datang bukan saat hidup sedang baik-baik saja, tapi justru saat kita capek menghadapi semuanya. Saat kita sudah terlalu lelah, memikirkan hal-hal yang tidak berubah, walaupun terus dipikirkan. Saat kita sadar bahwa sebagian besar rasa sakit dalam hidup bukan datang dari kejadian itu sendiri, tapi dari pikiran kita yang terus memutarnya berulang-ulang. Selama ini banyak dari kita hidup dengan keinginan untuk mengontrol semuanya. Kita ingin hubungan berjalan sesuai harapan. Kita ingin orang lain mengerti perasaan kita. Kita ingin usaha selalu berbuah hasil yang setimpal. Kita ingin hidup terasa pasti dan aman. Tapi kenyataannya hidup tidak pernah benar-benar bisa diprediksi. Ada orang yang tiba-tiba berubah. Ada rencana yang gagal di tengah jalan. Ada kehilangan yang datang tanpa aba-aba. Dan semakin kita memaksa semua hal berjalan sesuai keinginan, semakin besar juga rasa kecewa yang akhirnya kita rasakan. Filosofi Stoik sebenarnya berbicara tentang sesuatu yang sederhana, tapi sangat sulit dilakukan, tentang membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak.
Kita bisa mengendalikan cara berpikir, cara bertindak, cara merespons keadaan, tapi kita tidak bisa mengendalikan omongan orang lain, keputusan orang lain, atau bagaimana hidup memperlakukan kita. Dan seringkali sumber overthinking terbesar manusia adalah karena kita terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Kita terlalu sering mengulang masa lalu di kepala, memikirkan coba waktu itu aku begini, coba dulu aku tidak melakukan itu, coba dia tidak pergi. Padahal sekeras apapun kita memikirkan masa lalu, semuanya tetap tidak akan berubah. Waktu terus berjalan, dan hidup tidak pernah benar-benar memberi kita kesempatan untuk kembali menjadi versi lama dari diri kita sendiri. Awalnya memang sulit menerima itu, karena manusia selalu punya harapan. Kita ingin semuanya membaik, kita ingin luka cepat sembuh, kita ingin rasa kecewa hilang begitu saja. Tapi hidup tidak bekerja secepat itu. Ada luka yang membutuhkan waktu panjang untuk dipahami. Ada rasa kehilangan yang tidak benar-benar hilang, hanya perlahan menjadi lebih ringan untuk dibawa. Dan di fase itu sunyi mulai berubah makna. Kalau dulu sunyi terasa seperti musuh, perlahan kita mulai sadar bahwa sunyi sebenarnya cuma ruang. Ruang yang memperlihatkan isi diri kita dengan jujur. Saat tidak ada keramaian, tidak ada distraksi, tidak ada tempat pelarian, kita akhirnya dipertemukan dengan diri sendiri. Dengan semua ketakutan yang selama ini kita sembunyikan. Dengan semua luka yang belum selesai. Dengan semua emosi yang selama ini ditahan karena terlalu sibuk bertahan hidup. Memang tidak nyaman, bahkan kadang menyakitkan. Tapi justru dari situlah banyak orang mulai benar-benar mengenal dirinya sendiri. Karena kenyataannya, banyak dari kita selama ini terlalu sibuk lari. Kita mencari keramaian supaya tidak merasa kosong. Kita mencari hiburan supaya tidak sempat berpikir. Kita terus menyibukkan diri supaya tidak perlu menghadapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati kita. Padahal semakin kita lari, semakin lama juga semua itu selesai. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang karena hidup tanpa masalah. Ketenangan datang saat kita berhenti melawan kenyataan yang memang tidak bisa diubah. Saat kita mulai menerima bahwa hidup memang kadang menyakitkan. Bahwa manusia bisa pergi walaupun kita sudah berusaha menjadi yang terbaik. Bahwa tidak semua kerja keras langsung dihargai. Bahwa ada hari-hari di mana kita merasa sendirian meskipun sedang dikelilingi banyak orang. Dan menerima semua itu bukan berarti menyerah. Justru menerima adalah bentuk kedewasaan yang paling sulit. Karena menerima berarti berhenti memaksa hidup berjalan sesuai ego kita. Berhenti memaksa semua orang memahami kita. Berhenti memaksa diri sendiri untuk selalu kuat setiap saat. Semakin dewasa kita mulai sadar bahwa sebagian besar penderitaan manusia datang dari ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap hidup. Kita berharap semua akan berjalan lancar kalau kita sudah berusaha baik. Kita berharap ketulusan selalu dibalas ketulusan. Kita berharap tidak akan dikecewakan kalau sudah tulus kepada seseorang. Padahal hidup tidak selalu bekerja berdasarkan apa yang menurut kita pantas. Dan saat kenyataan tidak sesuai harapan, kita hancur bukan hanya karena kejadiannya, tapi karena harapan yang runtuh di dalam kepala kita. Makanya banyak orang terlihat lelah bukan karena hidupnya paling berat, tapi karena pikirannya tidak pernah berhenti melawan kenyataan. Mereka terus bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa harus aku? Kenapa hidup tidak adil? Dan semakin lama pertanyaan itu dipelihara, semakin berat juga hati mereka. Padahal ada beberapa hal dalam hidup yang memang jawabannya tidak akan pernah benar-benar memuaskan. Ada perpisahan yang tidak punya penjelasan. Ada kehilangan yang datang terlalu cepat. Ada usaha yang hasilnya belum terlihat. Ada luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan hidup tetap berjalan meskipun kita belum siap menerimanya. Disitulah kita mulai belajar bahwa menjadi dewasa bukan tentang punya semua jawaban. Kadang menjadi dewasa adalah tetap berjalan walaupun banyak hal masih membingungkan. Stoik juga mengajarkan bahwa manusia sering terlalu fokus pada apa yang kurang dalam hidupnya sampai lupa melihat apa yang masih dimiliki. Kita terlalu sibuk memikirkan masa depan sampai lupa menghargai hari ini. Terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain sampai lupa bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Media sosial membuat semuanya terasa seperti perlombaan. Siapa yang lebih sukses? Siapa yang lebih cepat menikah? Siapa yang lebih kaya? Siapa yang hidupnya terlihat lebih bahagia? Dan tanpa sadar kita mulai mengukur nilai diri berdasarkan pencapaian orang lain. Padahal belum tentu hidup mereka benar-benar seindah yang terlihat. Karena setiap orang juga punya perang yang tidak diperlihatkan. Ada yang terlihat sukses tapi kehilangan ketenangan. Ada yang terlihat bahagia tapi sebenarnya kesepian. Ada yang terlihat kuat tapi diam-diam kelelahan mental.
Dan semakin kita memahami itu, perlahan kita mulai berhenti iri pada hidup orang lain. Kita mulai fokus membereskan hidup sendiri, mulai belajar menikmati hal-hal kecil, mulai memahami bahwa tenang itu lebih penting daripada sekadar terlihat hebat. Di fase ini kita juga mulai belajar menjaga energi. Tidak semua hal harus dipikirkan terlalu dalam. Tidak semua omongan orang perlu dimasukkan ke hati. Tidak semua masalah harus diberi reaksi besar. Karena semakin dewasa kita sadar energi mental kita terbatas. Dan kalau semua hal dipikirkan terus, kita sendiri yang akan hancur perlahan. Makanya orang yang benar-benar dewasa biasanya terlihat lebih tenang. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tapi karena mereka sudah capek bereaksi terhadap semua hal. Mereka memilih fokus pada apa yang bisa mereka lakukan hari ini daripada terus memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan itu bukan sikap cuek. Itu cara bertahan hidup, karena hidup sudah cukup berat tanpa harus ditambah perang di dalam kepala sendiri setiap waktu. Di titik tertentu, kita akhirnya memahami bahwa ketenangan bukan berarti semua masalah selesai. Ketenangan adalah saat kita bisa duduk diam, tanpa membenci hidup sendiri. Saat kita bisa menerima bahwa hidup memang punya fase naik dan turun. Saat kita tidak lagi memaksa semuanya sempurna. Dan mungkin itulah alasan kenapa beberapa orang akhirnya mulai nyaman dengan kesendirian. Karena setelah terlalu lama hidup dalam keramaian yang melelahkan, mereka sadar bahwa damai jauh lebih berharga daripada validasi. Mereka tidak lagi sibuk menjelaskan diri ke semua orang, tidak lagi terlalu mengejar pengakuan, tidak lagi memaksa semua orang untuk tinggal, karena mereka mulai memahami bahwa hidup memang tentang datang dan pergi, tentang menerima dan melepaskan, tentang belajar kuat tanpa kehilangan hati nurani. Dan di tengah semua proses itu, sunyi perlahan tidak lagi terasa seburuk dulu. Karena sekarang kita mulai mengerti, kadang sunyi bukan hadir untuk menghancurkan kita. Kadang sunyi datang supaya kita berhenti sebentar, lalu mengenal diri sendiri dengan lebih jujur daripada sebelumnya. Setelah melewati banyak fase dalam hidup, kita akhirnya sampai di titik di mana kita mulai memahami bahwa hidup tidak selalu memberi waktu untuk benar-benar pulih. Kadang hari paling berat tetap harus dijalani seperti biasa. Dunia tidak berhenti hanya karena hati kita sedang kacau. Alarm tetap berbunyi pagi hari. Pekerjaan tetap menunggu. Tanggung jawab tetap berjalan, dan disitulah banyak orang belajar menjadi kuat secara diam-diam. Bukan karena mereka tidak merasa sakit, tapi karena mereka sadar hidup tetap harus dilanjutkan walaupun keadaan hati belum baik-baik saja. Ada orang yang setiap hari terlihat normal, padahal sedang kehilangan arah hidupnya. Ada yang masih bisa bercanda dengan teman-temannya, tapi diam-diam merasa kosong setiap malam. Ada yang tetap datang bekerja tepat waktu sambil menahan pikirannya yang berantakan. Karena realita hidup dewasa memang sering seperti itu. Tidak semua luka mendapat waktu untuk disembuhkan dengan tenang. Kadang kita dipaksa tetap berjalan sambil perlahan memperbaiki diri sendiri di tengah perjalanan. Dan semakin dewasa, kita mulai sadar kalau kehilangan bukan sesuatu yang hanya terjadi sekali. Kehilangan datang berkali-kali dalam bentuk yang berbeda. Kehilangan orang yang dulu dekat. Kehilangan hubungan yang dulu terasa penting. Kehilangan rasa percaya diri. Kehilangan semangat hidup yang dulu pernah besar, bahkan kadang kita kehilangan versi diri sendiri, yang dulu terasa lebih bahagia. Awalnya kita pikir kehilangan selalu terasa dramatis, tangisan besar, perpisahan panjang, kata-kata terakhir yang emosional, tapi kenyataannya, banyak kehilangan datang dengan sangat diam. Ada orang yang perlahan menjauh tanpa penjelasan, ada hubungan yang berubah tanpa kita tahu kapan tepatnya semuanya mulai terasa asing. Ada mimpi yang perlahan mati bukan karena kita menyerah, tapi karena hidup membuat kita terlalu lelah untuk terus mengejarnya. Dan yang paling berat dari semua itu adalah saat kita tetap harus terlihat kuat di depan banyak orang. Kita tetap harus menjawab pertanyaan, lagi sibuk apa sekarang? Sambil menyembunyikan fakta bahwa kita sendiri sedang bingung dengan hidup. Tetap harus tersenyum di depan keluarga supaya mereka tidak ikut khawatir. Tetap harus terlihat tenang walaupun isi kepala penuh ketakutan tentang masa depan. Kadang kita merasa iri pada versi diri kita yang dulu. Versi yang lebih berani bermimpi. Lebih gampang bahagia. Lebih ringan menjalani hidup. Karena sekarang rasanya semua hal harus dipikirkan berkali-kali. Mau mengambil keputusan takut salah. Mau memulai sesuatu takut gagal. Mau percaya pada orang takut kecewa lagi. Dan rasa takut itu perlahan membuat banyak orang berubah. Bukan jadi lebih dingin tapi jadi lebih hati-hati. Bukan jadi tidak peduli tapi sudah terlalu sering kecewa. Makanya semakin dewasa, banyak orang lebih memilih diam daripada menjelaskan semuanya.
Karena mereka sadar tidak semua orang benar-benar ingin mengerti. Kadang orang hanya penasaran, bukan peduli. Dan terlalu sering menjelaskan diri ke orang lain justru membuat hati semakin lelah. Di fase ini kita mulai memahami kenapa banyak orang dewasa terlihat tenang tapi sulit benar-benar terbuka, karena hidup sudah terlalu sering mengajarkan bahwa tidak semua rasa sakit akan dipahami. Ada beberapa luka yang memang hanya bisa dimengerti oleh diri sendiri. Dan ironisnya, di tengah dunia yang semakin ramai, banyak orang justru semakin kesepian. Kita bisa berbicara dengan banyak orang setiap hari, tapi tetap merasa tidak punya tempat untuk benar-benar pulang secara emosional. Kita punya media sosial, punya hiburan, punya banyak distraksi, tapi tetap merasa ada sesuatu yang kosong di dalam diri. Karena sebenarnya manusia bukan cuma butuh keramaian, manusia butuh ketenangan. Butuh merasa diterima, butuh merasa tidak sendirian saat hidup sedang berat. Tapi realita hidup dewasa membuat banyak orang akhirnya terbiasa menghadapi semuanya sendiri. Mereka belajar menenangkan diri sendiri saat overthinking datang. Belajar menyemangati diri sendiri saat merasa gagal. Belajar memulihkan diri sendiri saat kecewa. Dan walaupun terdengar kuat, sebenarnya itu melelahkan. Sangat melelahkan. Karena ada saat di mana kita juga ingin didengar tanpa dihakimi. Ingin dipeluk tanpa harus menjelaskan semuanya. Ingin berkata, aku capek tanpa takut dianggap lemah. Tapi hidup tidak selalu memberi kita orang seperti itu. Makanya banyak orang akhirnya memilih menyimpan semuanya di dalam hati. Mereka menjalani hari seperti biasa, tapi diam-diam kehilangan energi untuk menikmati hidup. Mereka tertawa seperlunya, berbicara seperlunya, lalu kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri saat malam datang. Dan malam memang sering jadi waktu paling jujur bagi banyak orang dewasa. Saat suasana mulai tenang, semua hal yang siang tadi berhasil ditutupi kesibukan perlahan muncul lagi. Pikiran tentang masa depan, tentang ekonomi, tentang keluarga, tentang hubungan yang berubah, tentang ketakutan menjadi gagal, tentang rasa kecewa yang belum selesai. Kadang kita bahkan lelah dengan pikiran sendiri. Ingin berhenti memikirkan semuanya walau sebentar saja, tapi kepala terus bekerja tanpa henti. Dan semakin dipendam, semakin besar rasa sesaknya. Namun dari semua rasa lelah itu, hidup perlahan mengajarkan sesuatu yang penting, bahwa bertahan tidak selalu berarti harus kuat setiap waktu. Kadang bertahan hanya berarti tidak menyerah hari ini. Hanya berarti tetap bangun pagi walaupun semalam overthinking sampai sulit tidur. Tetap makan walaupun mood berantakan. Tetap menjalani hidup walaupun hati belum sepenuhnya pulih. Hal-hal kecil seperti itu mungkin terlihat biasa dari luar, tapi bagi seseorang yang sedang berjuang secara mental, itu adalah usaha yang besar. Karena perang terbesar, manusia sering terjadi di tempat yang tidak terlihat siapa-siapa, di dalam kepala, di dalam hati, di dalam kesunyian yang tidak diketahui orang lain. Dan mungkin itu sebabnya kita harus mulai lebih lembut pada diri sendiri. Tidak semua hal harus selesai secepat mungkin. Tidak semua luka harus langsung sembuh. Tidak semua orang bisa kuat terus-menerus tanpa istirahat. Kita sering terlalu keras pada diri sendiri hanya karena merasa tertinggal dari orang lain. Padahal setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang berhasil lebih cepat, ada yang jalannya lebih lambat, ada yang hidupnya terlihat mulus di luar tapi sebenarnya penuh tekanan di dalam. Makanya membandingkan perjalanan hidup sendiri dengan orang lain hanya akan membuat hati semakin lelah. Karena kita tidak sedang menjalani hidup mereka, kita sedang menjalani hidup kita sendiri. Dan hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai. Hidup lebih seperti perjalanan panjang tentang bagaimana kita tetap waras di tengah banyak hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Semakin lama menjalani hidup, kita juga mulai sadar bahwa kebahagiaan ternyata tidak selalu datang dari pencapaian besar. Kadang kebahagiaan hadir dalam bentuk sederhana. Tidur nyenyak tanpa banyak pikiran, bisa tertawa tulus setelah lama merasa kosong. Bisa makan dengan tenang tanpa cemas tentang besok. Bisa merasa cukup dengan diri sendiri, tanpa harus terus membandingkan hidup dengan orang lain. Hal-hal kecil itu dulu mungkin terasa biasa saja. Tapi setelah melewati banyak tekanan hidup, kita mulai sadar bahwa ketenangan adalah kemewahan yang mahal. Dan mungkin salah satu bentuk kedewasaan terbesar adalah saat kita mulai berhenti memaksa hidup menjadi sempurna. Kita mulai menerima bahwa kecewa adalah bagian dari hidup. Kehilangan adalah bagian dari hidup. Kesepian juga bagian dari hidup. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membentuk cara kita melihat dunia dengan lebih dewasa. Karena pada akhirnya, hidup tidak selalu tentang menjadi bahagia setiap hari. Kadang hidup hanya tentang tetap berjalan meski hati sedang berat. Tetap bertahan meski tidak ada yang benar-benar memahami perjuangan kita.
dan tetap percaya bahwa suatu hari nanti, semua rasa lelah ini akan membuat kita menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih tenang dan lebih mengerti arti hidup yang sebenarnya. Pada akhirnya setelah semua rasa lelah, semua overthinking, semua kehilangan, dan semua malam panjang yang pernah kita lewati sendirian, kita mulai memahami satu hal yang paling penting. Hidup memang tidak selalu harus dimengerti sepenuhnya untuk tetap dijalani. Ada banyak hal dalam hidup yang jawabannya tidak langsung kita temukan sekarang. Ada rasa sakit yang baru akan kita pahami bertahun-tahun kemudian. Ada kecewa yang ternyata mengajarkan kita menjadi lebih kuat. Dan ada kesunyian yang diam-diam membentuk kita menjadi seseorang yang lebih dewasa daripada sebelumnya. Dulu mungkin kita menganggap sunyi sebagai sesuatu yang menakutkan. Kita terus mencari keramaian supaya tidak merasa kosong. Terus mencari distraksi supaya tidak perlu mendengar isi kepala sendiri. Tapi semakin lama menjalani hidup, kita mulai sadar bahwa terus lari dari diri sendiri justru membuat kita semakin capek. Karena sejauh apapun kita mencari pelarian, pada akhirnya kita tetap akan kembali bertemu dengan diri sendiri juga. Dan mungkin proses paling berat dalam hidup bukan tentang menghadapi dunia luar, tapi menghadapi isi hati sendiri dengan jujur. Mengakui bahwa kita lelah, mengakui bahwa kita kecewa, mengakui bahwa ada luka yang belum selesai. Mengakui bahwa selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri. Karena kadang kita sibuk berusaha menjadi kuat untuk semua orang, sampai lupa bahwa diri kita sendiri juga butuh dipahami. Kita hidup di dunia yang sering memuji orang yang terlihat kuat, sibuk, produktif, dan tahan banting. Sampai akhirnya banyak orang merasa bersalah kalau sedang tidak baik-baik saja. Merasa gagal kalau hidupnya belum sesuai harapan. Merasa lemah kalau terlalu sering merasa sedih. Padahal menjadi manusia memang berarti merasakan semua itu. Capek itu manusiawi. Kesepian itu manusiawi. Menangis diam-diam di malam hari juga manusiawi. Dan semakin cepat kita menerima bahwa hidup memang punya fase gelapnya sendiri, semakin ringan juga hati kita menjalaninya. Karena masalah terbesar banyak orang bukan cuma rasa sakitnya, tapi penolakan terhadap rasa sakit itu sendiri. Kita terlalu sering berkata pada diri sendiri, aku harus kuat. Aku tidak boleh lemah. Aku harus baik-baik saja. Padahal hati kita sebenarnya sudah lama meminta istirahat. Makanya jangan heran kalau banyak orang sekarang terlihat hidup, tapi tidak benar-benar merasa hidup. Mereka menjalani hari hanya karena terbiasa. Bangun pagi, bekerja, pulang, tidur. Lalu mengulang semuanya lagi tanpa benar-benar menikmati hidupnya. Bukan karena mereka malas bersyukur, tapi karena mentalnya terlalu lelah untuk merasakan apapun. Dan mungkin video ini bukan untuk menghilangkan semua rasa berat dalam hidup kalian. Karena kenyataannya, tidak ada kata-kata yang bisa langsung menyembuhkan semua luka seseorang. Tapi setidaknya, semoga kalian sadar bahwa kalian tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang diam-diam. Ada yang setiap malam overthinking tentang masa depan. Ada yang merasa gagal karena hidupnya belum sesuai ekspektasi. Ada yang kehilangan arah dan tidak tahu harus cerita ke siapa. Ada yang terlihat tertawa setiap hari padahal hatinya capek sekali. Dan mungkin salah satunya adalah kita. Makanya mulai hari ini, cobalah sedikit lebih lembut pada diri sendiri. Kalau kamu lelah, istirahatlah sebentar. Kalau kamu sedih, tidak apa-apa untuk mengakuinya. Kalau hidup terasa berat, jangan langsung menyalahkan dirimu sendiri. Karena tidak semua hal buruk terjadi karena kamu kurang kuat. Kadang hidup memang sedang sulit saja. Dan itu bukan berarti perjalananmu gagal. Semakin dewasa, kita juga mulai sadar bahwa ketenangan jauh lebih penting daripada pengakuan. Dulu mungkin kita ingin dimengerti semua orang, ingin dianggap berhasil, ingin diakui keberadaannya. Tapi sekarang, banyak dari kita hanya ingin hidup lebih tenang, tidur lebih nyenyak, punya hati yang tidak terlalu berisik setiap malam. Karena setelah melewati banyak hal, kita akhirnya paham bahwa damai itu mahal, sangat mahal. Dan damai bukan datang saat semua masalah hilang. Damai datang saat kita berhenti perang terus-menerus dengan diri sendiri. Saat kita mulai menerima bahwa hidup memang tidak sempurna, bahwa manusia datang dan pergi, bahwa beberapa mimpi membutuhkan waktu lebih lama, bahwa tidak semua orang akan tinggal walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin, bahwa kadang kita harus kehilangan sesuatu untuk tumbuh, menjadi pribadi yang lebih kuat. Menerima semua itu memang tidak mudah, tapi perlahan, itu membuat hati kita lebih tenang. Karena kita berhenti memaksa hidup berjalan sesuai keinginan kita. Kita berhenti menyiksa diri dengan penyesalan masa lalu. Kita berhenti terlalu takut pada masa depan yang bahkan belum terjadi. Dan kita mulai belajar hidup di hari ini. Menjalani hidup pelan-pelan, bernapas lebih tenang.
Menghargai hal-hal kecil yang dulu sering kita abaikan, seperti tidur cukup, makan dengan tenang, ngobrol tulus dengan seseorang, atau sekadar bisa melewati satu hari tanpa merasa ingin menyerah. Hal-hal sederhana itu sekarang terasa jauh lebih berarti, dan mungkin itu tanda bahwa kita mulai dewasa. Bukan karena kita sudah punya semuanya, tapi karena kita mulai memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup. Bukan tentang terlihat paling hebat, bukan tentang punya hidup paling sempurna, tapi tentang punya hati yang tetap kuat walaupun pernah berkali-kali hancur. Tentang tetap bisa menjadi manusia baik walaupun dunia sering mengecewakan. Tentang tetap berjalan walaupun langkahnya pelan. Karena hidup bukan perlombaan. Tidak ada garis finish yang mengharuskan semua orang sampai di waktu yang sama. Setiap orang punya waktunya sendiri, punya prosesnya sendiri, punya luka dan perjuangannya masing-masing. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa tertinggal, jangan terlalu membenci dirimu sendiri. Kalau kamu masih sering overthinking, jangan langsung menganggap dirimu lemah. Kalau kamu masih merasa sunyi di tengah keramaian, percayalah, banyak orang juga sedang merasakan hal yang sama. Dan bukan berarti hidupmu hancur. Mungkin kamu hanya sedang berada di fase bertumbuh yang melelahkan. Fase di mana hidup sedang membentuk mentalmu pelan-pelan. Fase di mana kamu sedang belajar mengenal dirimu lebih dalam. Fase di mana kamu sedang diajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari dunia luar, tapi dari bagaimana kamu menerima dirimu sendiri. Jadi mulai malam ini, cobalah berhenti terlalu keras pada diri sendiri. Kamu tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu terlihat bahagia, tidak harus selalu punya jawaban untuk semuanya. Kadang cukup bertahan satu hari lagi saja. Itu sudah luar biasa. Dan kalau sampai hari ini kamu masih tetap berjalan, meskipun hidup berkali-kali membuatmu lelah, itu artinya ada bagian dari dirimu yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Karena tidak semua orang mampu bertahan sejauh ini. Dan sebelum video ini selesai, coba jawab dengan jujur dalam hati. Sudah berapa lama kamu terlihat baik-baik saja? Padahal sebenarnya kamu capek. Kalau kalian merasa video ini relate dengan hidup kalian, tulis di komentar bagian mana yang paling kalian rasakan. Biar kita sama-sama sadar bahwa di balik banyak senyum yang terlihat biasa saja, ternyata ada banyak orang yang sedang berjuang dalam diam. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi, karena mungkin di waktu-waktu tertentu, kita semua hanya butuh satu video yang membuat kita merasa tidak sendirian.